Under the glatters. Under the glatters, hold your air. Engage. Get everything tight. Big breath. Get on it. You're going up. On top, breathe. 1, 2, 3. Think lower body. Get the lower body nice and tight. Breathe. 1, 2. Stay tight. Stay tight. Good job. Kali ini kebenaran Al-Quran datang dari ilmu penerbangan dan terbukti secara ilmiah dan penelitian. Seorang peneliti sekaligus pilot dari unit Angkatan Udara Amerika Serikat, Letkol Robert Ray, merupakan salah satu peneliti sekaligus pilot senior terbaik milik Amerika Serikat. Letkol Robert Ray bukanlah peneliti dan pilot kaleng-kaleng, melainkan pilot yang memiliki jam terbang tinggi dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang penerbangan. Ada hal yang menarik di awal-awal karir Letkol Robert Ray, yaitu ketika ia pertama kali meneliti dan menerima perintah untuk menerbangkan pesawat di ketinggian langit tertinggi. Awalnya penerbangan berjalan lancar di ketinggian minimum atau ketinggian rendah, dan seketika berubah ketika Letkol Robert Ray menambah ketinggian pesawatnya mendaki langit. Seketika itu dadanya terasa sesak dan menyempit akibat mendaki langit dan hampir kehilangan kesadaran akibat dadanya terasa sesak. Ternyata sistem dan hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Tuhan semesta alam melalui Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat ke-125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini sangat terdengar dan terlihat jelas bahwa manusia akan merasakan sesak dan dadanya menyempit ketika mendaki langit jika tidak menggunakan peralatan khusus. Hal inilah yang membuat para insinyur dan ilmuwan barat terkejut sekaligus takjub atas kebenaran Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang bernama Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui sistem oksigen atmosfer bumi, padahal teknologi pesawat terbang belum ditemukan dan belum ada. Para peneliti barat menduga-duga dengan dugaan yang konyol bahwa mereka berpendapat bahwa Muhammad pasti pernah terbang menggunakan pesawat di masa itu, karena mengetahui batas oksigen bumi yang membuat dada menjadi sesak ketika mendaki langit, dan menulisnya di dalam Al-Quran. Tetapi para peneliti lain tidak sependapat. Bagaimana mungkin Muhammad memiliki pesawat padahal di zaman itu belum ditemukan teknologi pesawat untuk terbang mendaki langit? Inilah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan sekaligus bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar diterbangkan oleh malaikat Jibril ke langit untuk dimi'rajkan menghadap Allah, untuk menerima perintah solat langsung menghadap Tuhan semesta alam. Alright, how it's gonna work? I'm just gonna breathe normally, stay relaxed. Whenever you're ready, go back on that stick, okay? Okay.
Alright, clear? You okay, sir? You doing alright? Whoa, yeah. How you feeling? I feel like I was in some sort of fist fight.